Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masuk bab baru, Kitabul Maghazi. Ini tentang peperangan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Bab sebelumnya tentang manaqib sahabat, ada yang dilewat karena ada detail-detail yang sudah sering dibahas seputar peristiwa hijrah, dan yang lain-lainnya Isra Mi'raj dan hijrah nanti saja dibahasnya ketika ada momentumnya. Al-Maghazi ini jama dari ghazwah teh perang. Ibnu Ishaq di sini menjelaskan, dikutip oleh Imam Bukhari, awalu maghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abwa thumma buat thumma al-usyairah. Peperangan yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi itu perang Abwa, perang Buat, dan perang Usyairah. Tidak terlalu terkenal ya, karena memang perang kecil dan semuanya ini menghadang rombongan orang-orang Quraisy dari Syam. Jadi kan Madinah itu ibaratnya Cipularang lah ya, atau kalau belum ada Cipularang, Bogor ya. Orang yang dari Bandung mau ke Jakarta pasti ke Bogor, jalan Sukabumi mau ngeliling teuing ya, puncak. Nah, jadi pasti lewat Madinah, dan itu kesempatan buat orang Madinah menghadang rombongan dagang orang-orang Quraisy. Kemudian hadis dari Zaid bin Arqam, ketika Abu Ishaq bertanya kepada beliau, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwah, ada berapa peperangan yang Nabi pimpin langsung? Kata Zaid bin Arqam, tis'a asyrah, ada 19. Kam ghazauta anta ma'hu, kalau kamu ikut bersama beliau berapa kali? Kata Zaid bin Arqam, sab'a asyrah, 17 kali. Ini 19 kali, uraiannya nanti dibahas ya satu persatu. Kemudian ini yang 17 juga kenapa beliau ada yang tidak ikut, belum saya temukan ya, ini datanya. Yang berikutnya bab zikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuqtalu bi Badrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang akan dibunuh pada perang Badar. Ini perang Badar ini perang besar pertama ya. Kalau yang tadi yang kecil-kecil, nah perang besar pertama itu perang Badar. Sering disebut sebagai perang pertama padahal bukan. Tadi kan ada Abwa, ada Buat, ada Usyairah. Nah yang keempatnya ini perang Badar, dan ini perang besar pertama yang dipimpin oleh Nabi SAW melawan orang-orang Quraisy. Hadisnya disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini orang Madinah, sahabat Nabi. Kana shadiqan li Umayyah bin Khalaf. Dia adalah teman Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf teh dunungan Bilal teh ya, yang menyiksa Bilal, mantannya yang menyiksa Bilal, yang kemudian nanti dibebaskan oleh Abu Bakar. Wa kana Umayyah idza marra bil Madinah nazala ala Sa'din.
Umayyah ini kalau lewat ke Madinah pasti istirahatnya di rumah Sa'ad. Kan dulu mah belum zaman hotel ya. Wa kana Sa'dun idza marra bi Makkah nazala ala Umayyah. Demikian juga Sa'ad kalau lewat ke Makkah berarti mau ke Yaman itu istirahatnya di rumah Umayyah. Jadi soulmate katanya, sobat. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, intolaqa Sa'dun mu'tamiran. Sa'ad pergi ke Makkah hendak umroh. Umrohnya pasti masih jahiliyah ya. Belum ada syariat umroh yang disyariatkan di zaman Nabi. Kan haji umroh itu sudah ada sejak Nabi belum diutus. Dan sesudah Nabi diutus juga belum langsung turun. Nanti turunnya pas perang Al-Ahzab, perang Khandaq tahun ke-5 baru turun perintah haji dan umroh. Jadi ini umroh tradisi we. Fanazala ala Umayyah bi Makkah. Seperti biasa Sa'ad ini tinggal di rumah Umayyah di Makkah. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz sudah muslim, Umayyah bin Khalaf masih kafir ya. Ini jadi dalil boleh kita punya teman orang kafir asal tong kabawakeun we, jadi mendukung kekafirannya. Tinggal di rumah Umayyah, bisi bapaknya boga sobat di Jakarta atau di Singapura orang kafir, tinggal di rumahnya boleh, tidak jadi halangan. Faqala li Umayyah, Sa'ad berkata kepada Umayyah, undur li sa'ata khulwah la'alli an atufa bil bait. Tunggu sejenak, kosongkan khulwah tekan, biarkan aku sendiri, aku ingin tawaf di Baitullah. Fa kharaja bihi qariban min nisfin nahar. Maka Sa'ad keluar bersama Umayyah hampir tengah siang menjelang zuhur. Falaqiyahuma Abu Jahlin. Lalu Abu Jahal bertemu dengan Umayyah dan Sa'ad. Faqala, lalu kata Abu Jahal, ya Aba Sofwan, man hadza ma'ak. Hei Abu Sofwan, kan anaknya Sofwan, Sofwan bin Umayyah, jadi panggilannya Abu Sofwan. Hei Abu Sofwan, siapa itu yang bersama kamu? Saat senaita siga orang Islam cuman gitu. Faqala, lalu Umayyah menjawab, hadza Sa'dun, ini Sa'ad bin Mu'adz orang Madinah, sahabat Nabi ya, orang Islam. Jadi Umayyah juga meski Sa'ad sudah masuk Islam, hubungan kekerabatan, hubungan sobatnya tidak serta-merta jadi pegat ya, tidak putus. Faqala lahu Abu Jahlin, Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, ala auraka tatufu bi Makkah aminan. Kenapa aku melihat kamu bisa tawaf di Makkah dalam keadaan aman? Ngeunah wae cenah kamu datang ke sini tawaf. Wa qad awaitumus subah, sedangkan kalian memberikan suaka. Awa itu memberikan perlindungan kepada orang-orang Sobiin. Orang Islam itu sering disebut Sobiin. Sobiin itu agama kolot, agama kultur, karena Tuhannya Allah ya. Jadi orang-orang Quraisy itu menyebut bahwa orang-orang yang Tuhannya Allah itu agama buhun gitu, agama Nabi Ibrahim baheula. Karena kan mereka mah sudah bukan Allah lagi, tapi ada Lata, Uzza, Manat, Hubal ya.
Allahnya ada tapi sudah tidak menyembah Allah, menyembahnya berhala-berhala. Jadi kalau ada yang mengajarkan Tuhan itu Allah, sembahnya Allah, wah ceneta agama kolot, makanya banyak di Al-Qur'an disebutnya asatirul awwali, ya, dongeng-dongeng kolot baheula. Orang-orangnya disebut sobiin, ya, sobiin itu agama kultur. Mun di urang mah mun Islam kejawen, Sunda wiwitan, ya, aliran-aliran kepercayaan, ya, itu masih ada kan di kita. Itu sobiin, agama buun, agama kultur, agama kuno. Sedangkan kalian memberikan perlindungan di ampihan cenata orang-orang sesat teh gitu kan. Subah itu mengenai nama aliran sesat, orang-orang sesat. Wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum, dan kalian mengklaim bahwa kalian akan menolong mereka dan membantu mereka. Karena Abu Jahal tahu Baiat Aqobah yang jadi awal sahabat beserta Nabi hijrah ke Madinah. Kan di Baiat Aqobah itu isi baiatnya Nabi minta jaminan siapa yang siap menampung Nabi SAW, ya, dan para sahabatnya, memberikan perlindungan. Nah, di antara semua sebagaimana sudah dibahas dalam kajian kemarin, itu Aus dan Khazraj siap. Ini yang diajarkan Yahudi, jangan sampai Yahudi mendahului kita, gitu. Kita yang mendahului Yahudi. Di dalam baiat itu orang Ansor berbaiat siap menolong Nabi, siap membantu Nabi, sehingga kemudian Nabi dan para sahabat pindah ke Madinah. Enak saja cina kamu datang ke sini dalam keadaan aman, tawaf di Makkah aman. Abu Jahal dah preman. Sedangkan kamu menolong orang-orang sesat, orang Makkah di ararampihan di ditu. Ama wallah laula annaka ma'abi Sofwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Demi Allah, seandainya kamu tidak bersama Abu Sofwan, kamu tidak akan pulang ke kampung kamu dalam keadaan selamat. Yang menghargaan Umayyah, Umayyah kan sama tokoh kafir. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kegedean kafir Quraisy. Seandainya kamu di sini tidak bersama Abu Sofwan, Umayyah, tidak dilindungi oleh Umayyah, dan cenah moal balik ke Makkah dina kayaan aman, ke Madinah dina kayaan aman, ya. Faqala lahu Sa'dun, lalu Sa'ad balik berkata ke Abu Jahal. Nah, di sini kelihatan Pak ya, meskipun berteman dengan orang kafir, urusan akidah mah tong kababawa dan bahkan berani tegas. Wa rafa'a sautahu alaihi, Sa'ad mengeraskan suaranya ke Abu Jahal. Tadi kan Abu Jahal ngancam, marukan Sa'ad sieun. Saat kemudian mengancam keras, ama wallahi, demi Allah, lain mana'tani, kalau kalian menahan aku, hadza, di sini, la amna'annaka ma huwa asyaddu 'alaika minhu, kami akan menahan kamu, akan mengganggu kamu yang lebih kejam daripada saya di sini. Ya, jadi itu eleh-keleng, kamu bunuh saya, maka kami akan membunuh kamu lebih kejam daripada kamu bunuh saya. Kamu tawan saya, kami akan menawan kamu lebih lama daripada kamu menawan saya. Tesieun tong eleh. Ini mental begini ya, kemarin saya bahas di kajian subuh. Butuh mujahadah. Jihad itu butuh mujahadah, ya. Mujahadah itu jihad jiwa, ya. Orang bagus dalam mental jihad kalau jiwanya sudah bagus, ya.
di urang dunia jihad riweuh keneh kududunya lantaran mujahadahna cantara runtas bahkan teu dituntas-tuntaskeun ya, mendak di dunia jamiah, di dunia ekonomi, di dunia ASN, di dunia politik ya, rariweuh ya, kududunya. Jadi nggak ada ketegasan begini, ketegasan siap melawan orang kafir, siap berbeda dengan orang kafir ya. Tariqaka alal Madinah, jalan kamu kan lewat Madinah. Nah gitu diancam ku Sa'ad bin Mu'adz. Kamu berani ngapa-ngapain ke saya, awas. Hidup kamu kan lewat Madinah, ku aing dipegat di puncak cenah meureun gitu. Mun baeulem atau di Cipularang cenah dibegal ku aing cenah. Faqala lahu Umayyah berkata kepada Sa'ad, la tarfa' sautaka ya Sa'ad ala Abil Hakam. Kamu jangan mengeraskan suaramu wahai Sa'ad kepada Abul Hakam. Abul Hakam teh Abu Jahal. Abu Jahal teh panggilan ti Nabi. Aiti orang Quraisy nama moal mungkin manggil Abu Jahal, Abul Hakam atau Amr bin Hisham ya nama aslinya. Jahal teh kan bodoh. Ya, itu mah panggilan ti Nabi jeung sahabat. Sayyidi Ahlil Wadi. Abu Jahal ini tokoh di lembah ini, ya, tokoh masyarakat di sini, ya. Faqala Sa'dun, tapi Sa'ad tidak bergeming, da'na anka ya Umayyah, biarkan kami wahai Umayyah. Fa wallahi, demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum qatiluka, bahwasanya mereka penduduk Madinah akan membunuh kamu. Ke Abu Jahal ditunjuk itu. Qala bi Makkah, kata Umayyah di Makkah. Qala la adri, aku tidak tahu, pokoknya Nabi pernah bersabda di Madinah bahwasanya kaum muslimin akan membunuh kamu. Kamu juga termasuk yang mengandung Abu Jahal. Itu kan ada ayatnya surat Iqra, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, kan sudah dibahas dulu hadis-hadisnya. Nabi keur salat tapi kan enggak dicekek ku Abu Jahal. Nabi sedang sujud tapi kan kaditini ku kadut onta ya. Tuh yanha 'abdan idza shalla, ngaganggu nu salat. Kata Allah kan, la nasfa'am bin nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kami akan jenggut nasfa'an teh. Ini nasihat tarik di kieu teh. Gusur, udah mati digusur. Nasiyatin kadhibatin itu pendusta, khati'ah itu pendosa besar. Lalu kata Allah kan, fal yad'u nadiyah, panggil tuh cenah pasukan dia, sanad uzzama dia, kami akan bawa pasukan yang lebih besar dari dia. Jadi kalau Abu Jahal merasa balaga, merasa sombong karena dia punya pasukan yang hebat, kami pun punya pasukan yang lebih hebat. Kalla la tuti', jangan pernah menyerah, tunduk dengan orang kafir. Wasjud waqtarib, ya, sujudlah, taqarrublah kepada Allah. Nah, ini bagian dari mujahadah, ya. Kita akan punya mental jihad yang kuat, mun sujudna alus, taqarrubnya bagus. Dan nanti punya mental yang siap jihad, lain siap ngelehan ka orang barat tak kitu tak ka orang kafir. Urang mah kan dari dina dunia jihad kuduna jihad ka orang kafir teh jadi tibalik. Adzillatin 'alal kafirin, 'izzatin 'alal mu'minin, pantenya rambung ya.
Ari ka orang iman galak, ari ka orang kafir lembut. Kita kan harus toleran ka orang kafir mah, ari ka FPI habak, ka HTI habak gitu. Jadi lebih turut agenda orang-orang kafir, tewakan ta ustad-ustad radikal teh ngahaja dipancing ku menteri agama teh pan kapanggih mana anu loba ngomong nyarekan teh tewak naon tujuanna gede dadana teu orang barat, terutama buat polisi kan butuh dana dan dananya besar tuh dari negara barat. Lamun polisi boga proyek newakan orang-orang radikal yang ditakutkan oleh orang barat itu jihad jeung khilafah. Mantak di mana-mana menteri agama hapus kurikulum jihad, hapus ajaran khilafah. Untungnya di MUI lagi orang NU ya. Jadi yang protesnya MUI NUD kan antep NU jeung NU nggak ada sana kenapa harus dihapus. Jihad itu ajaran Islam, khilafah itu ajaran Islam kan ngeunah ya. Jadi untung dijubirna ti MUI oge orang NU. Coba mun sajeje mah pun kita jadi pasea nya PSI jeung NU. Nya kitu mah antep NU jeung NU. Jadi mental siap jihad itu karena mujahadah yang kuat. Nah, di sini saat diperingatkan begitu meskipun dia ada di Makkah sendirian. Teu sieun ngadon nyare ayeuna mah meureun saat teh digeroan meureun contoh ku Presiden Jokowi dicarekan diancam. Teu sieun urang mah boro-boro diancam teu diancam lagi ge sieun ku presiden teh nya ngalehan we nuturkeun programna. Hari saat mah geroan nanti ku presiden dicarekan adon Malik nyarekan ka presiden wani. Meskipun diingatkan oleh Umayyah jangan keras-keras. Ini kan cenah tokoh di sini teh cenah. Fa fazi'a lidzalika Umayyah faz'an syadidan. Maka Umayyah kaget sekali dan merasa ketakutan setelah Sa'ad mengatakan begitu, karena kan Sa'ad temannya Umayyah, dan ketika Sa'ad mengatakan begitu orang Madinah akan membunuh kamu. Sieun ta Umayyah teh bisi bener. Dan ini sesuai hadis Nabi kan, kata Nabi nusirtu birrabi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut musuh sebulan sebelum perang. Nya jika diumumkan enak Persib ngalawan Real Madrid ya, dah pasti atuh moal aya perasaan pimenangan moal tong boro Persib jeung Real Madrid Indonesia jeung Thailand kamari final aya teu bangsa Indonesia nu semangat pimenangan da eueuh kapan gitu cenah naon meok mah dipacok. Orang kafir tuh begitu. Jadi kalau ada ancaman dari orang Islam gesieun teh heula. Ya, dan itu sesuai dengan firman Allah, sanulqi fi qulubihim ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bi sultanan. Kami akan masukkan rasa takut ke orang kafir. Dari bikin kaena ge sararieu. Mantak tuh program anti radikalisme, program anti khilafah itu bukti ketakutan orang kafir dengan orang Islam. Falamma raja'a Umayyah ila ahli, ketika Umayyah pulang ke keluarganya, qala ya Umma Safwan, hei cenah Ummu Safwan ke istrinya, bu cenah meureun ayeuna mah alam tarai ma qala li Sa'dun, kamu tahu tadi saat ngomong apa? Qalat wa ma qala lak, memang apa yang diomongkan cenapa munana? Qala za'ama anna Muhammadan akhbarahum annahum qatilayya, dia tadi memberitahu bahwa Muhammad dan pasukannya akan membunuh saya. Stres ta Umayyah tadi gitu kan, akan membunuh saya, akan membunuh Abu Jahal. Faqultu lahu, aku bertanya ke Sa'ad di Makkah, apakah di Makkah? Kata Sa'ad la adri, dia menjawab tidak tahu.
Saat itu Umayyah berkata, wallahi demi Allah, la akhruju min Makkah, saya tidak akan keluar dari Makkah. Sieun maut. Apalagi dagang ka semua, udah pasti dipegat ke orang Madinah. Falamma kana yaumu badrin, nah ketika hari perang Badar tiba, dan perang Badar itu kan yang keempat kalinya kan. Jadi tadi kan Abwa, kemudian Buat, Usairoh, rombongan dagang orang Makkah dari Sam teh habis wae. Pulang teh tinggal kendaraan wae, dirampas semua, dan berhak dirampas karena mereka kan penjahat yang mengusir umat Islam. Ariana mau ulah nya aya orang kafir singko di gang Pagarsi Barat tewak rampas doraka karena mereka tidak memerangi kita. Ini mah konteksnya karena orang Quraisy menjajah bahkan mengusir para sahabat, makanya menang dihadang ya. Waqudu lahum kulla marsad, boleh itu dipegat dimanapun. Yang keempat kalinya ini perang Badar, makanya rombongan dagangnya banyak. Nah, mengantisipasi itu ada mata-mata dulu, wah cenah aya cenah orang Madinah nyegat. Padahal jalannya jalan ka Badar, jalan Badar teh menaena mah ka Jongol gitu mun di Cianjur mah. Ya. Dipegat. Maka kemudian ngirim utusan ke Abu Jahal di Makkah. Mereka Abu Jahal teh pirak urang teh cendek kieu wae geus 3 kali cenah. Ayeuna nu ka 4 kalina. Hayu cenah turun kabeh gitu ka Badar gitu. Ka Jongol ya. Semua ku Abu Jahal yang ada di Makkah disuruh pergi. Istanfaru Abu Jahlin an-nas. Qala, kata Abu Jahal, adriku irakum, susul tuh rombongan unta kalian. Karena kan itu rombongan unta dagang yang mau datang ke Makkah bawa dagangan-dagangan. Fakariha Umayyah tu an yakhruja. Umayyah itu berat untuk keluar dari sieun paeh teh ya. Fatau Abu Jahlin, lalu Abu Jahal datang ke Umayyah. Faqala ya Abu Sofwan, Abu Sofwan, innaka mata yarakan nas qad takhallaftah wa anta sayyidu ahli wadi. Kamu ini kenapa kamu enggak turun? Kamu kan tokoh di masyarakat ini. Takhallafu mak. Kalau kamu enggak turun nanti masyarakat Makkah enggak turun cenah. Ayo atuh cenah urang pimpinan piraku cara recing di dieu. Ya. Ya mah dalil dia atau bahwa cenah usah turun ngecor mah mau ngecor. Nah cenah dadare ngecor mah. Usah Lukman tuh aya cenah mau jadi ngecor teh cenah. Fakariha Umayyah tu an yakhruja. Umayyah pun kemudian berat sedikit tuh kan teh masih ya nggak mau keluar. Falam yazal bi Abu Jahal, terus diingatkan diancam ku Abu Jahal. Sok cenah kalau kamu nggak keluar rombongan dagang nggak akan pernah datang ke Makkah. Urang dik dahar ti mana cenah gitu. Nanti kita hidup dari apa kalau terus-terusan rombongan dagang dari Sam dicegat ke orang Madinah cenah gitu. Maka kata Umayyah, amma idh ghalabtani fa wallahi la astariyan ajwada ba'ir bi Makkah. Oke, karena kamu memaksa aku, demi Allah aku akan membeli unta terbaik di Makkah. Siap dek nyiapkeun kendaraan upang hadena teng wajah meunana meureun. Summa qala Umayyah, lalu kata Umayyah, ya Umma Sofwan, hei Ummu Sofwan, ke istrinya, jahizini, pangnyiapkeun cenah. Jahizi teh kan tajhiziyah. Tajhiziyah teh persiapan. Siapkan cenah perbekalan buat aku. Faqalat lahu, kata istrinya, ya Aba Sofwan, qad nasita maqala. Bapak, Anda lupa apa yang Bapak sumpahkan? Kan Bapak udah bersumpah nggak akan keluar dari Makkah. Laka akhu kal Yathrib,
apa yang dikatakan oleh saudara bapak orang Yathrib. Yathrib itu orang Madinah. Maksudnya Sa'ad kan udah didongengkan tadi ke istrinya. Qala la ma uridu an ajuza ma'hum illa qariban. Enggak. Aku tidak akan berangkat kecuali sedikit saja di belakang. Kenemaraninan maju mah saya mah di belakang. Falamma kharaja Umayyah tu, ketika Umayyah keluar, akhadha la yanzilu manzilan illa aqala ba'irahu. Itu Umayyah saking ketakutan setiap kali istirahat, kan dari Makkah ke Madinah teh perjalanannya 12 hari. Setiap kali istirahat di talian cenah eta ontana paguh. Nah maksudna ngarah teu kabur teu leungit, sewaktu-waktu rek balik deui gitu. Tapi dah nggak bisa. Falam yazal bidzalik, kan tokoh atuh katingali kasorotnya mencema tengecor moal katingali cenah. Ustaz Lukman ana tengecor mah kapan? Komana Ustaz Lukman cenah gitu. Falam yazal bidzalik hatta qatalahu Allah azza wa jalla bi Badrin. Terus singkat cerita sampai dia terbunuh di dalam perang Badar, termasuk Abu Jahal. Jadi ini menunjukkan kebenaran wahyu Nabi yang bukan hanya Quran tapi juga hadis. Nanti di hadis yang akan datang sampai disebutkan ku Nabi nama-namanya. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, anu disebutkan nama-namanya, dan mereka semuanya mati dalam perang Badar. Dan ini sekali lagi ya mengajarkan kepada kita pentingnya mental mujahadah, dan mujahadah itu hanya bisa didapatkan dengan ibadah yang baik. Ibadah yang baik di ayat-ayat jihad, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum, tahan dulu, jangan dulu perang. Faqimus shalah, benerkeun heula salatna, wa atuz zakah, zakatnya. Atau yang tadi wasjud waqtarib, benerkeun heula sujudna, benarkan dulu takorubnya kepada Allah ya. Karena kita tahu di dalam Al-Qur'an ayat-ayat jihad, terutama di perang Uhud ya, kenapa sahabat kalah dalam perang Uhud? Karena hejo ningali gonimah ya. Termasuk beres perang Badar oge nu jadi masalah teh gonimah. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah, tu takwa ka Allah, waslihu data bainikum, islahkan urusan tengah-tengah kalian, jangan gara-gara harta kalian semua jadi para rahasia. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kesenangan dunia itu sedikit, ini akhiratnya lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ini nggak bisa ditanamkan kepada orang-orang yang mujahadahnya masih lemah ya. Makanya ya kita lihat punten orang-orang yang di atas, mau ormas, mau parpol, mau pejabat, kenapa ormas ini isu yang diusungnya ini ya. Alasannya sebagaimana kemarin dikonfirmasi juga ku Ustaz JJ ya, di acara di Al Furqan, jika ngobrol jeung tokoh-tokoh ormas itu, tokoh-tokoh politik itu, katanya kita harus menggunakan pendekatan lain ke orang barat itu. Da cenah kalah kumagi orang teh moal meunang yang harapan orang barat teh. Justru kita manfaatkan orang barat. Manfaatkan apanya? Manfaatkan dananya, jaringannya, teknologinya. Nah, orang barat itu senang isu-isu ini ya. Termasuk pan dengan alasan itulah kenapa dia tokoh ormas deket ke Israel ya. Bahkan sebelum jadi ketua umum nage ngahkeun seminar di Israel tentang tatanan dunia baru. Apa tatanan dunia baru teh? Tempatkan Israel sebagai negara sah, aya dina peta, diajarkan di Indonesia gitu. Alhamdulillah negara-negara Asia Afrika itu nya konferensi baheula di dia itu belum memasukkan Israel dalam peta.
Najan sabalikna dina Google mah na peta teh nu aya Israel Palestina gitu. Kalau di kita alhamdulillah Palestina aya pan nya di Museum Asia Afrika ge. Ya alun-alun aya Israel mah Nah itu seorang tokoh ormas sudah berpikir begitu ya. Termasuk jadi isu yang diusulkan itu bukan syariat Islam. Wah cenah itu isu begitu nggak laku di barat, nggak laku di masyarakat Indonesia. Ini kan cerminan tuti'hu, mental yang malah menyerah kepada orang kafir. Kuduna kan la tuti'hu. Atau di surat Al-Insan itu wala tuti' minhum athiman au kafuro. Jangan pernah menyerah, mengalah kepada orang berdosa dan orang kafir ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Memang yang mereka inginkan kamu lembek, baru mereka lembek. Jadi orang kudu ngelehan ti heula. Kakara maranina ngelehan kompromi enggak bisa. Dalam jihad itu enggak ada istilah kompromi, termasuk ini mental masyarakat Palestina yang payah. Mayoritas masyarakat Palestina menerima Israel. Pragmatis geus cenah urang perang 50 tahun da teu meunang-meunang. Semua negara Arab berkumpul pun tahun 67 eleh. Da kalah kumaha ge lawan Israel teh Amerika jeung Inggris. Lawan Israel da sanjatana teh Amerika teh Inggris. Moal menang eleh. Semua negara Arab tahun 67 turun eleh. Udahlah cenah terima we. Yang penting kita dapat sumbangan dari Israel. Kan Al-Fatah kan si Mahmud Abbas presiden ASN di Palestina itu dapat gajinya dari Israel, dapat tunjangan di Amerika, di Inggris, eta teh Palestina, si Mahmud Abbas teh. Yang menolak hanya Hamas di Gaza, mantak terus dicap teroris, terus diserang, ya. Nah, itu menunjukkan sekali lagi pentingnya ini mental mujahadah, ya. Termasuk kita ini sebentar lagi bulan Ramadan. Ramadan itu bagian dari mujahadah kita, mendisiplinkan jiwa, mendisiplinkan akhlak. Goal nama hiji we, bagaimana kita lebih menyadari akhirat itu lebih utama daripada dunia. Da panyakit ieu teh lain urang wae anu awam nu palalinter ge kieu. Semalam saya ngaji di luar kota, dapat laporan, saya tanya ke mana si Kang anu geus beres doktorna, beres cenah sad. Ngan naon? Judulna cenah nuturkeun kahayang Menteri Agama. Judulna teh ya tentang liberalisme. Jadi kesimpulanna teh kurikulum di urang teh kudu dirobah gitulah kurang leuwih. Nah, kita jadi gitu. Ya itu karena terlalu lembek. Ya. Ngarah menang beasiswa gede atuh Pak. 50 juta teh mimitina wungkul. Ya nu menang beasiswa S3 ti Kemenag bisa beli mobil. Bahasa kasar bisa nyandung gitu. Belum lagi nanti bulanannya, belum semesterannya. Nanti bimbingan disertasi ada lagi 30 juta. Jang mereskeun teh. Ya. Mantap saha nu teu kabita tuh. Ya judulna di pesanan cakot penting beunghar gitu. Itu yang begitu-begitu lobanya di orang. Nah, butuh mental mujahadah, bagaimana kita mendahulukan akhirat dan tidak menyerah pada kepentingan dunia. Sakitu nu tiasa kapihatur mangga bila aya pertarosan nyangakeun. Ini sekarang sedang ramai di mana umroh berdasarkan memasukkan bungkus kopi itu sampai berhasil umroh bagaimana itu dia? Itu kopinya meser. Ya itu mungkin bekas ya, itu bekasnya. Seperti saya itu diambil orang lain bisa dia masukkan, atau saya sendiri yang mengeluarkan kemudian bikin gitu kan. Kurang tahu soal itu gitu. Hanya daripada gas. Undian-undian yang kita sudah keluar uang dulu itu masuk kategori judi. Ya. Ya. Entong ngiringan, ya gambling. Itu kan tujuannya biar dia banyak pemasukan. Ya siga
ini motor harganya 10.000 nya dina online, urang ngiluan itu kan akhirnya taruhan. Akhirnya 10.000 tina 10.000 jadi sabaraha? 100 juta. Harga motor sabaraha? Paling kan 20 juta. Untungnya 80 juta sih kehete. Dan uang kita 10.000 nggak kembali lagi, udah hangus. Ya, itu judi itu juga kopi yang begitu maksudnya mengarah loba nu meuli kan jadi untung. Jangan umroh nama paling kan 35 juta. Ya. Umroh kan 35 juta, ya. Dia dapat untungnya berapa? Mungkin 100 juta. Tambah jual kopi itu. Itu modus judi lah. Ya. Tong ngiringan. Nya meuli kopi we teu naon. Asal tong ngilu nu kituna. Tong meuli kopi gara-gara kitu geus teu usum lah. Ya, zaman baheula awal-awal memang saya lihat tetangga ai perbaba man teh dikumpulkeun cangkang kopi teh nya. Naon deui cangkang baheula permen sugus nya zaman budak cangkang teh kumpulkeun kirimkeun. Ngahaja meuli teh loba nya ngarah bisa dikirimkeun cangkang badul hungkul. Tujuan pemasaran ngarah maranena untung dan memberikan hadiah nama sampai berapa persen. Ada lagi? Ya. Dari kapal obor, kumaha eta ada sejarah nanti awal sejak orang nalika aya di bulan tahun baru Islam udah sareng mereka. Iya, itu dengan terpaksa saya jawab. Pawai obor itu tasabuh, ya ritual non Islam. Ya. Mereka mah ada punya prinsipnya. Kenapa acara non Islam disemarakan, kok acara kita tidak semarak? Gitu. Cara semaraknya itu apalah, termasuk kan petasan. Ya. Sampai jamaah tetangga sebelah juga. Ting bener ting ngobrol kabeh teh teu kaharti cenah jeung aya petasan sagala tapi memang anu geus daya deui gitu. Jadi bagi mereka itu kan doktrin ti ulamana berbahagialah setiap memperingati hari-hari bersejarah termasuk kelahiran Nabi. Bahagianya kita dengan peristiwa bersejarah itu katanya mengungkapkan syukur. Sok cenah bebas bahagia nah gitu. Maka di mereka menjadi longgar. Sok we kumaha biasa urang ngayakeun raramean gitu pawai obor, perlombaan, pepetasan, ya, makan-makan bebas di mereka. Ya kalau bagi saya pribadi mungkin bapak-bapak ge satuju lahnya itu sebentuk tasabuh. Kenapa kita harus menyerupai ritual-ritual yang bukan dari Islam? Tadi tealah geus teu butuh atuh urang memperlihatkan identitas menyamai orang lain, teu butuh menjiplak deh ban siga ana ningali artis Korea barule gitu kan katingali membebekna teh tidak ada jati diri gitu. Ningali artis Korea, artis Cina. Geus teu jiga orang Cina, teu jiga orang Korea we. Jiga orang barat mereka berarti kehilangan jati diri. Islam itu jati dirinya jelas, enggak perlu dengan membebek kepada peradaban lain. Cekaplahnya atur nuhun insyaallah kayak diteraskeun dina hadis-hadis salajengna. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.